Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Hilda Inisipa MAG dan teman-temanku yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika berpolitik pengambilan kebijakan. Sebelum menjelaskan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, Prodi Penjas, NPM 2406124024043, kelas C. Lanjut ke dalam materi, etika berpolitik pengambilan kebijakan. Etika berpolitik dalam Islam adalah pedoman moral yang menuntut pemimpin, pejabat, maupun masyarakat agar proses pembuatan kebijakan berjalan adil, jujur, amanah, serta mengutamakan kemaslahatan umum. Politik dalam Islam bukan sekedar memperoleh kekuasaan, tetapi menjalankan amanah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Ada beberapa poin. Yang pertama, amanah dalam memegang kekuasaan. Politik adalah amanah besar sehingga pengambil kebijakan wajib jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Menurut Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Jadi ayat di atas menegaskan bahwa setiap jabatan dan kebijakan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, menurut hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut yang kedua, menjunjung keadilan dalam kebijakan. Pemimpin wajib membuat keputusan berdasarkan keadilan tanpa pilih kasih, kepentingan kelompok, atau tekanan politik. Menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri ataupun kerabat dekat. Jadi, ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam politik Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Kebijakan harus membawa kebaikan bagi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, dan apabila ia berpaling, ia berusaha membuat kerusakan di bumi dan merusak tanaman dan keturunannya. Ayat ini melarang pemimpin membuat keputusan yang merugikan masyarakat atau merusak kehidupan sosial. Lanjut yang keempat, larangan korupsi, dusta, dan suap. Islam tegas melarang korupsi, suap, dan segala bentuk manipulasi dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim untuk memakan sebagian harta orang lain. Menurut hadis tentang suap, pemberi suap dan penerima suap berada di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut yang poin selanjutnya, yang kelima, musyawarah dalam mengambil keputusan. Keputusan politik tidak boleh otoriter. Islam menekankan prinsip syura atau musyawarah. Menurut Al-Quran, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Rasulullah SAW juga melalui bermusyawarah dengan para sahabat ketika mengambil kebijakan negara. Lanjut yang keenam, tidak jolim dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin dilarang bertindak jolim, menindas, atau membuat aturan yang merugikan rakyat.
Menurut Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menjolimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menjolimi diri mereka sendiri. Kebijakan yang zalim termasuk pelanggaran etika politik menurut Islam. Yang selanjutnya yang ketujuh, transparansi dan kejujuran. Pemimpin harus terbuka, tidak menipu rakyat, serta menjelaskan alasan kebijakan yang diambil. Menurut hadis, barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dalam politik, menipu kebijakan adalah bentuk pelanggaran moral besar. Yang selanjutnya, kesimpulan, etika politik dalam Islam menekankan amanah, keadilan, musyawarah, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan umum. Setiap kebijakan harus berorientasi dan kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis, politik akan menjadi sarana untuk menciptakan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.